Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2 tentang rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Perkenalkan, nama saya Diki Sofian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Model yang saya ambil yaitu model refleksi 4P, di mana peristiwa atau momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Lalu kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, juga penjelasan P yang kedua itu tentang perasaan, yaitu saat momen itu terjadi saya merasa seperti apa gitu. Dan lalu yang P yang ketiga itu adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut saya berpikir bahwa, lalu sekarang saya berpikir bahwa, lalu P yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. P yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berkaitan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka dilanjutkan ke materi 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari modul 1.2 ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru. Modul 1.2.E dimulai dari diri, yaitu mempelajari materi, kemudian kami diminta untuk membuat trapesium usia. Kemudian pada materi selanjutnya, saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran atau pemimpin belajar. Fakta selanjutnya yaitu modul 1.2.F eksplorasi konsep yang terbagi atas 3 materi besar, yaitu bagian A tentang konsep manusia tergerak, lalu bagian B tentang konsep manusia bergerak, dan bagian C tentang konsep menggerakkan manusia. Lalu apa momen penting dan mencerahkan? Yang pertama, menurut saya mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai amo yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga, mengetahui serta menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Adapun momen menantang menurut saya, yang pertama melakukan aksi nyata atau penerapan sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berusaha untuk mampu memiliki seluruh nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batasan waktu atau deadline, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu terbatas untuk berdiskusi bersama rekan-rekan sesama calon guru penggerak. Namun tugas-tugas tersebut sangat mampu mengeksplorasi cara berpikir calon guru penggerak untuk menggali informasi yang luar biasa begitu banyaknya. Selanjutnya, saya dan teman-teman diarahkan pada 1.2.G ruang kolaborasi oleh fasilitator untuk berdiskusi bersama yang nantinya kami dibagi ke dalam 3 kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni pada tanggal 5 Juli 2024 untuk diskusi bersama kelompok kecil, kemudian dilanjutkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian diberi umpan balik berupa pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lainnya. Di dalam kelompok ini kami diminta membuat karya yang berisi gambaran singkat yang berbasis kekuatan nilai, lalu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih.
Pada diskusi ini, kelompok kami memilih peran sebagai penggerak komunitas praktisi, yaitu membuat komunitas belajar merdeka sebagai wadah untuk sharing apapun yang dibutuhkan oleh rekan guru lainnya dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dan di sekolah. Lalu P yang kedua itu perasaan, feeling, bagaimana perasaan saya? Itu saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan CGP ini. Lalu saya juga merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan transformasi pendidikan. Lalu merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Dalam proses timbulnya ide atau gagasan, diantaranya saya akan terus berbagi berbagai pengalaman mengajar kepada rekan guru. Selanjutnya terus berbagi berbagai skill dalam teknologi dalam mendukung proses pembelajaran kepada rekan guru. Yang ketiga, mencoba hal-hal baru sehingga rekan guru termotivasi untuk belajar dalam berinovasi dalam media pembelajaran. Lalu selanjutnya, merefleksikan hasil kegiatan bersama-sama dengan rekan guru. Itu yang ketiga adalah pembelajaran atau pinding. Pengalaman saya melakukan pembelajaran ini sangat beragam. Berikut pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Pertama, tentang nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian tentang peran guru penggerak, diantaranya pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kita sebagai calon guru penggerak disiapkan untuk memiliki nilai dan peran tersebut yang bisa kita terapkan di sekolah, tempat kita mengajar, ataupun di lingkup yang lebih luas khususnya dalam dunia pendidikan. Future atau P yang terakhir adalah penerapan. Saya akan menerapkan ilmu yang saya dapat dari modul 1.2, antara lain melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dalam diri untuk melakukan perubahan atas dasar kemauan pribadi tanpa ada paksaan dari luar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan siswa, rekan sejawat, maupun dengan masyarakat untuk keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, melakukan refleksi diri dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kekurangan. Yang terakhir, selalu bereksplorasi untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran. Demikian koneksi antar materi modul 1.2 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.